Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang analisis bangunan tahan gempa dengan syarat pada SNI 1726 2019. Sebelumnya video tentang ini, video seperti ini sudah pernah dibuat, tapi waktu itu dengan mengacu pada SNI 2012, sekarang mengacu pada SNI terbaru yaitu 2019. Model yang digunakan sama, kolom dan baloknya sama, beda sedikit di sini sudah menggunakan shell uniform load set untuk atap dan lantai-lantainya. Ini di-define bagian shell uniform load set-nya. Untuk yang atapnya DL1, LR096, R0,294. Dan untuk lantainya SDL 1,5 dan live load-nya 2,4. Jadi ini ceritanya gedung perkantoran. Kemudian selanjutnya di bagian measures, ini kita cek ya. Jadi measures-nya kita bikin sendiri. Di sini dead load dan SIDL saja, dua-duanya satu. Lalu di sini ada kondisi di mana kita kadang-kadang harus menggunakan live load 25%. Nah, itu kenapa di sini tidak? Kita coba lihat di bagian SNI-nya. Nah, jadi di sini berat seismik efektif atau yang di sini yang di ETABS kita input sebagai measures itu adalah seluruh beban mati dan beban lainnya yang terdaftar di bawah ini. Jadi beban mati di sini termasuk dead load dan SIDL. Kemudian beban lainnya di sini beban hidup 25%, 25% beban hidup, tapi hanya untuk daerah yang digunakan untuk penyimpanan. Di kantor ini ceritanya tidak ada penyimpanan atau gudang, jadi 25% live load-nya tidak kita input. Dan ini ada syarat-syarat lain juga, bisa dilihat, tapi untuk kondisi umum tidak dipakai. Jadi cukup kita pakai DED1 dan SIDL1. Oke. Kemudian kita akan masuk ke analisis gempanya. Ini ada Excel-nya, bisa di-download di link di deskripsi. Jadi kita ceritanya ini mau di Kota Bandung, jadi kita input dulu SS sama S1-nya. Kita ambil dari website rsa.ciptakarya.pu.go.id yang 2021. Kita masukkan nama kota, misal ini Bandung. Tampilkan, lalu ininya SD. Nah, kita ini ada SS dan S1, kita masukkan. SS-nya 1,1209 dan S1-nya 0,4928. Nah, kemudian di sini sebenarnya kita bisa langsung memasukkan nilai SDS dan SD1 dari website ini, tapi agak kurang akurat karena ini hanya 2 angka di belakang koma. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi kita coba saja hitung manual. Nah, cara hitung manualnya pertama kita harus dapat FA dan FV-nya. Nah, FA dan FV-nya kita menggunakan tabel yang ada di SNI, tabel 6 dan tabel 7. Itu kita menggunakan forecast atau interpolasi. Nah, jadi di sini misalnya untuk FA itu fungsi dari SS. Jadi kalau SS-nya di bawah 0,25, nilai yang ini yang kita kasih tanda merah ini karena tanahnya SD ceritanya. Nah, karena di kita 1,1209, jadi dia di antara 1 dan 1,25. Jadi kita tulis 1 dan 1,25. Kalau misalnya 1, FA-nya 1,1. Kalau misalnya 1,25, FA-nya 1. Nah, berarti FA kita adalah 1,05. Masuk di sini, nanti SDS-nya dihitung menggunakan persamaan DSNI. Kemudian begitu pula, sama juga untuk yang S1. Ini 0,49, berarti antara 0,4 dan 0,5. 0,4, 0,5. Kalau 0,4, 1,9. Kalau 0,5, 1,8. Kita dapat FP-nya 1,872. Jadi di sini kita dapat 0,7859 dan 0,59. Kalau misalnya di websitenya 0,79 dan 0,59 sama ya. Jadi ini kalau misalnya kita bulatkan 0,79 dan 0,59. Cuman kita bisa dapat angka yang lebih akurat ya di sini. Kemudian ini T0 dan TS ini tidak dipakai juga tidak apa-apa. Ini dipakai kalau kita membuat grafik respons spektranya. Kemudian parameter gempa
Yang pertama itu faktor keutamaan gempa. Nah, jadi pertama kita tentukan dari kategori risikonya dulu. Kita di sini menggunakan gedung perkantoran, jadi fungsi bangunannya sebagai gedung kantor, kategori risikonya 2. Nah, kalau kategori risiko 2, di tabel di bawahnya, itu memiliki faktor keutamaan gempa 1 ya. Jadi kalau kategori risiko 1 atau 2, IE-nya 1. Kita masukkan nilai 1. Kemudian nilai-nilai lain, ini ada sesuai sistem strukturnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini tergantung sistem strukturnya, ada banyak. Kalau yang biasa, itu sistem rangka memikul momen, yang kita KDS-nya D, jadi kita harus yang sistem rangka beton bertulang memikul momen khusus ya, yang di sini. Jadi karena KDSD itu kalau yang beton momen menengah itu udah TI ya, TI artinya tidak diizinkan. Apalagi yang biasa ya, tidak diizinkan. Ini harus cari yang TB atau tidak dibatasi. Itu yang SRPMK. Nah, dia nilainya R-nya 8, omega sub 0-nya 3, dan CD-nya 5,5. Oke, selanjutnya kita masuk ke periode struktur. Nah, untuk periode struktur itu lihat di tabel 17 dan tabel 18. Pertama kita lihat SD1 kita berapa. Nah, SD1 kita 0,59, itu di atas 0,4. Berarti CU kita 1,4, dimasukkan di sini. Kemudian di sini ada nilai CT dan X. Itu karena kita rangka beton pemikul momen, di CT-nya 0,0466 dan 0,9X. Kemudian H ini tinggi bangunannya. Kita cek tinggi bangunannya ini 45 meter. Oke. Sesuai yang diatur DSNI, untuk perhitungan gaya geser dasar, periode kita dibatasi dengan Tmax. Tmax itu CU dikali TA, dengan TA-nya CT dikali H pangkat X. Nah, itu parameter-parameter yang udah kita input tadi. Jadi kita dapat Tmax-nya 2 detik. Nah, kita mau lihat dulu struktur kita periodenya berapa. Ini kita run aja. Setelah di run, kita display show tables atau langsung Ctrl T di keyboard. Kemudian ini untuk ITF 18 atau ke atas, tampilannya seperti ini. Kalau yang 17 ke bawah mirip, cuman yang kita cari adalah modal participating mass ratio. Di sini kita lihat untuk mod 1 yang besar UY, berarti ini periode yang pertama ini adalah periode arah Y. Kita copy, masukkan sini. Kemudian untuk mod 2 yang besar UX, berarti ini adalah periode arah X. Copy, paste di sini. Nah, kita lihat di sini periodenya dua-duanya di atas Tmax ya. Jadi periode yang kita pakai adalah Tmax 2,006 untuk arah X dan Y. Apakah ini tidak apa-apa? Sangat tidak apa-apa. Jadi ini tidak berarti struktur kita harus dibuat lebih kaku supaya periodenya di bawah Tmax, tidak seperti itu. Tapi memang nanti ini berpengaruh ke perhitungan gaya geser dasar statik saja. Kita tunggu belum sampai sana. Sebelum itu kita cek dulu bentuk dan jumlah ragamnya. Jadi ini adalah pengecekan-pengecekan yang kita lakukan sebelum yang tidak ada pengaruhnya dengan beban gempanya. Jadi beban gempanya belum diinput pun, ya ini bisa kita cek dulu. Untuk bentuk dan jumlah ragam, jadi kita balik lagi ke yang model participating mass ratio. Jadi untuk bentuk ragam, itu kita cek di sini. 2 mod pertama, itu yang besar harus yang U. UX atau UY. Jadi mau UX dulu lalu UY atau UY dulu baru UX seperti ini itu tidak apa-apa. Begitu. Lalu mod 3 baru biasanya yang besarnya RZ. Jadi di sini itu terpenuhi ya. Jadi mod 1 dan mod 2 itu kita sebut sebagai mod translasi. Translasi Y, translasi X. Lalu yang 3 ini adalah mod rotasi atau torsi. Seperti itu. Itu bentuk ragam. Kemudian untuk memastikan juga kadang-kadang nilainya tidak seperti ini ya. Jadi UY-nya ada, tapi UX-nya ada juga kecil, RZ-nya ada juga kecil. Terutama untuk bangunan yang tidak beraturan, ini karena kotak gitu. Untuk memastikannya, jadi di sini kita bisa display di form shape, atau bisa langsung shortcut-nya pencet F6. Kita lihat mode, lalu masukkan mode 1. Kita apply. Ini wire shadow-nya bisa di checklist juga.
Nah, kalau kita lihat, kita drag ke sini sedikit, kita putar, ini arah Y-nya ke sini ya. Jadi kalau kita start animation, terlihat bahwa bentuknya itu translasi arah Y. Kemudian kita lihat mode 2-nya, next. Ini yang arah X-nya ya. Start animation. Ini jelas ya arahnya X. Kemudian kita lihat yang 3D-nya juga bisa kelihatan untuk yang mode 3 itu yang torsi atau rotasi. Oke, itu adalah target yang harus dicapai. Jadi kalau misalnya itu belum tercapai, bisa misalnya torsinya ada di mode 1 atau di mode 2, translasinya jadi ada di mode 3, itu harus diperbaiki caranya dengan mengubah kekakuan struktur. Karena mode shape ini adalah fungsi dari massa dan kekakuan. Kalau massa kan nggak bisa kita atur ya, dia dari beban dan dari berat struktur. Yang bisa kita atur itu kekakuan. Nah, kekakuan ini bisa diatur-atur dengan mengubah dimensi-dimensi kolom, balok, atau mungkin shear wall kalau ada. Kemudian ada juga masalah yang bisa muncul itu mode-nya lokal. Atau misalnya ketika start animation di mode 1, yang bergerak hanya sebagian kecil dari struktur. Biasanya itu kalau ada misalnya atap baja pada struktur beton, jadi dia jauh lebih kaku betonnya dibanding atap bajanya. Biasanya atapnya gerak sendiri, betonnya enggak. Nah, itu juga harus diperhatikan. Berarti bagian yang gerak sendiri itu harus diperkaku. Atau kadang-kadang ada balok yang lepas tidak nyambung sama kolom. Nah, itu ada banyak masalah yang bisa dilihat dengan kita mengetahui mode shape ini. Jadi mode shape struktur adalah hal yang harus pertama kali kita cek sebelum melakukan analisis lainnya. Oke, itu tentang bentuk ragam. Kemudian selanjutnya jumlah ragam. Nah, di sini bisa dilihat default e-tabs itu jumlah mode yang dipakai 12. Nah, untuk jumlah mode yang dipakai itu harus ini ya, harus lebih dari 90%. Harus lebih dari 0,9 ya di bagian sum UX dan sum UY-nya. Jadi total ini nih, total yang UX ini dan total yang UY, jadi partisipasi massa ragam terkombinasi disebutnya atau MPMR ini, itu harus di atas 0,9 atau 90%. Nah, kenapa seperti ini? Jadi ini adalah persentase dari massa yang berkontribusi, yang berpartisipasi dalam analisis modal. Yang artinya, kan gaya gempa itu adalah percepatan dikali massa struktur. Nah, kalau misalnya ini terlalu kecil, di bawah 90%, misalnya kita cuma di sini ngambil sampai 2 mod, nanti gaya gempanya akan lebih kecil. Nah, untuk lebih lengkapnya akan dibahas di video terpisah, jadi nantikan saja video selanjutnya ya. Jadi di sini modnya udah cukup 12. Kalau misalnya belum, kita define modal case. Di sini modify. Nah, angka 12 ini kita tambahkan. Kadang-kadang kalau strukturnya tidak beraturan, ada baja dan betonnya, kita harus sampai 200, 400, ya harus dimasukkan seperti itu. Kalau misalnya kita emang tidak mau menambah kekakuan bagian-bagian yang lemah gitu. Jadi di sini yang bisa kita masukkan di Excel-nya, ya ini boleh dimasukkan atau tidak, adalah kita ini mencet kontrol sambil diklik ya. Kontrolnya ditekan terus. Memperlihatkan bahwa mode 1 dan 2 translasi, 3 rotasi, dan jumlah ragam yang dipakai sudah mengakibatkan MPMR-nya di atas 90%. Nah, kadang diperlukan juga kita screenshot ketika display di form shape mode 1, mode 2 tadi. Mungkin tidak start animation-nya, tapi cukup di form shape. Gitu. Kemudian selanjutnya gaya geser dasar seismik. Jadi pada video sebelumnya, bisa dilihat di link di deskripsi, kita memperlihatkan bagaimana cara melakukan penskalaan gaya, tapi langsung gaya geser dasarnya itu dari e-tabs dihitung otomatis gitu. Nah, kita di sini cek yang dari e-tabs, di sini sudah disediakan kolomnya, dan yang kita hitung manual apakah sama atau beda gitu. Nah, untuk itu, jadi di bagian load pattern-nya itu kita sudah masukkan ini statik yang akan kita bandingkan dengan perhitungan manual nanti. Jadi nilai SS, S1 ini sudah dimasukkan, lalu ini 0,016, 0,9. Kenapa? Karena kita masukkan yang ini ya, yang X-nya 0,9. Kenapa bukan 0,046? Karena ini satuannya meter, kalau yang tadi satuannya dalam imperial ya. 0,016 ini. Cuman ya intinya sama, X-nya 0,9. Kemudian ini udah sama, FA, FV-nya. Begitu pula yang Y, bedanya cuman dia
yang checklistnya yang arah Y. Kemudian di bagian load case-nya itu ada spec X. Jadi dia arahnya U1, gempanya gempa Bandung, scale factor-nya adalah 9866,5/8 ya. Jadi G per R dikali I, cuman I-nya 1 tadi. Sama yang Y juga, cuman arahnya U2. Kemudian ada yang unscaled. Nah, ini isinya sama ya. Yang unscaled X sama spec X. Cuman nanti ketika kita mengubah-ubah skala gaya, kita cuman yang X dan Y. Ini dibiarkan scale factor-nya GI per R aja, tanpa diskalakan. Gitu. Nah, kita coba lihat ya. Jadi yang kita perlukan di sini adalah nilai CS dikali W. Jadi rumus geser dasar seismik itu CS kali W. CS-nya ini udah dihitung. Dapat lihat rumusnya, ini fungsi dari SDS, RI, udah gitu ada periode juga di situ bermain. Dan kalau misalnya S1-nya lebih dari 0,6, itu ada batas CS minimum tambahan. Jadi ada CS, CS max, CS min, lalu nanti dari 3 itu berapa CS pakai untuk X dan Y. Ini kebetulan sama 0,037 karena salah satu pengaruhnya adalah periode yang dipakai itu dua-duanya Tmax ya, 2,006. Jadi sama CS-nya, lalu kita masukkan masanya. Kalau untuk ITEPS 18 ke atas, itu kita ada di other definition, mesh data, mesh summary by story. Nah, kita masukkan ini ya. Nah, untuk ini jangan lupa yang base tidak perlu dimasukkan. Jadi cukup di lantai paling bawah yang ada peletakannya tidak perlu. Jadi cukup sampai story 1. Kita copy. Di sini, lalu ini kita beratnya itu kita ubah ke kilonewton karena ini masih kilogram ya. Itu kali G dibagi 1000. Dapat nilai segini. Nah, kita dapat gaya geser dasar seismiknya 1084,7. Nah, kita sekarang mau lihat, kita show table lagi, yang dari ITEPS-nya ya. Kita lihat load case-nya, kita yang ini aja, spec, static, dan unscaled. Combustion di clear all, structure output, base reaction. Kita lihat di base reaction, kita lihat yang static. Nah, 1084,4, di sini 1084,7. Ya, ada perbedaan sedikit. Koma ini biasanya terjadi dan sangat umum, lalu ada minus juga kita abaikan saja karena itu hanya arahnya doang. Dia ada beda sedikit tapi tidak apa-apa. Yang penting kita tahu di sini 1084 ini angka yang kita hitung ini udah sama ya, udah sangat mirip dengan ITEPS, berarti kita bisa pakai ini. Ini juga bisa jadi acuan kalau misalnya kita untuk struktur-struktur yang ada misalnya perletakan di lantai dasar dan lantai atasnya ada juga. Jadi join-nya itu tidak hanya di satu elevasi gitu, ada di elevasi yang berbeda, atau misalnya ada ramp ke lantai dasar itu kadang-kadang emang agak beda. Tapi untuk memastikan bahwa kita tidak terlalu jauh perbedaannya dengan yang ITEPS gitu, bahwa hitungannya sama. Dengan syarat tadi ketika di load pattern, inputnya udah benar ya, sama kayak yang kita input di perhitungan Tmax-nya ini, yang CUCTX-nya, itu pasti hasilnya juga mirip gitu. Kadang-kadang ya emang sama gitu. Nah, udah dapat gaya geser statiknya, kemudian kita hitung kita harus menskalakan gaya gempanya jadi berapa. Kita ambil yang unscaled, tapi ini kebetulan masih sama, jadi mau yang spec atau unscaled sama. Yang arah X dimasukkan, yang arah Y dimasukkan juga. Nah, kita dapat, ini penskalaannya harus dikali 1,265, ini 1,336. Nah, ini peraturan yang agak berat ya di SNI terbaru itu kita mengalihkan nilai ini. Jadi kalau kita kalikan ya, yang gaya geser hasil struktur kali ini itu harus sama dengan gaya geser dasar seismik ya. Ini emang agak berat karena kalau dulu di SNI 2012 ini hanya harus 85% dari gaya geser dasar seismik. Cuman ya ini yang disyaratkan di SNI 2019 kita ikuti saja. Nah, udah dapat, kita sekarang unlock bagian yang spec X-nya. Kita ganti jadi yang faktor skala baru, yang arah X 1551, lalu yang arah Y di 1637. Oke.
lalu bisa kita run lagi. Nah, ini udah. Kita lihat tabelnya lagi. Nah, di form dulu. Buka tabel yang sama, batch reaction. Kita lihat di sini yang speknya sekarang udah 1084,7 ya, udah sama kayak yang di Excel tadi. Jadi ya karena ini adalah minimum malah lebih baik ya, ada walaupun tidak signifikan 0,3 kilonewton. Nah, ini kita biarkan yang unscaled-nya. Untuk apa? Kita lihat di tahap selanjutnya. Sudah selesai perskalaan gaya, kita masuk ke simpangan antar tingkat. Nah, untuk simpangan antar tingkat sendiri, kita pinjam ini sebentar. Jadi ini tergantung dari sistem strukturnya. Nah, yang umum ini, kalau bukan yang 3 atas, itu kita pakai yang paling bawah, biasanya yang paling bawah. Kemudian ini kita kategori risiko 2, berarti simpangan antar tingkat izinnya adalah 0,02H. Jadi di sini 0,02H. Nah, kemudian sebagai tambahan, ini penting untuk sistem pemikul gaya seismik yang terdiri hanya rangka momen pada struktur yang didesain untuk kategori desain seismik DEF. Jadi kalau misalnya kita nggak ada shear wall gitu ya, kita rangka pemikul momen aja, lalu kita KDS-nya DEF. Nah, maka simpangan antar tingkat izinnya, jadi batasnya itu harus jadi delta dibagi rho. Dengan rho adalah faktor redundansi. Di video lain sudah dibahas tentang ini, cuman umumnya atau default-nya kita pakai 1,3. Itu boleh pakai 1 kalau memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti itu. 0,02, ini 1,3, jadi batas kita itu bukan 0,02H lagi, bukan 2% dari tinggi bangunan, tapi ini 0,0154H. Seperti itu. Nah, kemudian kita di sini input displacement-nya. Nah, untuk input displacement sendiri ada 2 pendapat. Satu pendapat itu harus menggunakan yang diskalakan gayanya, satu lagi tidak. Jadi di sini kita coba pakai yang tidak diskalakan. Nah, kita di sini display story response plot. Kita lihat di sini. Di sini harus diperhatikan bahwa setiap lantai itu platnya udah di-assign diafragma ya. Jadi kalau yang belum, platnya diklik, assign shell diafragma di sini. Kemudian bisa di-assign diafragmanya. Di sini kita masukkan sini saja. Nah, kita di sini ada beberapa pilihan ya. Ada max story displacement, ada diafragma center of mass displacement. Jadi kalau max story displacement itu, jadi misalnya kita lihat di 3D-nya, kita lihat di mode strukturnya, misal lantai paling atas. Nah, ini kan ada banyak join ya. Kalau dilihat di sini ada 25 join. Nah, ITAPS itu mencari dari 25 titik ini mana displacement yang paling besar. Nah, itu yang dikeluarkan di tabel di grafik di sini. Nah, tapi kita tidak perlu seperti itu. Kita tidak perlu lihat yang maksimum. Kita ambil yang diafragma center of mass-nya aja. Jadi emang kita membandingkan displacement tiap tingkat, tapi center of mass-nya gitu. Pusat massa dari diafragmanya atau dari tiap tingkat. Ini udah gitu. Nah, case-nya seperti yang tadi disebut, kita bakal pakai yang unscaled aja. Kalau ada yang berpendapat pakai yang sudah diskalakan, berarti pakai yang spec X ya. Dan ini kita pakai yang unscaled. Kemudian kita buka di sini tabelnya, yang sebelah kiri atas, kita yang formatted. Nah, ini kita bisa copy langsung yang X-nya, dari lantai 15 sampai lantai 1, di copy, paste di sini. Kemudian kita lihat yang unscaled yang Y. Sini. Kemudian yang belum tinggi tingkat ya. Tinggi tingkatnya untuk struktur ini kita 3 meter semuanya. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, di grafiknya akan lebih jelas kelihatannya bahwa simpangan yang terjadi itu semuanya di bawah limit ya. Jadi di sini kan kita masukkan displacement, kemudian elastic drift. Jadi ini disebut elastic displacement, ini elastic drift. Drift itu artinya adalah selisih ya.
selisih antara selisih displacement 2 tingkat. Jadi yang X misalnya selisihnya, kemudian H tinggi tingkat, di inelastic drift. Jadi drift yang inelastiknya itu yang dikali CD dibagi IE. Kemudian ini drift limitnya adalah data max-nya dikali H ya. H-nya ini tinggi tingkat masing-masing. Semuanya di bawah 46 seperti di grafik ini, berarti semuanya udah oke. Gitu, baik yang X maupun yang Y. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh P delta, pengecekan terakhir sebelum ketidakberaturan. Tapi untuk ketidakberaturan ada di video terpisah ya, sudah ada. Linknya bisa dilihat di deskripsi. Jadi untuk pengaruh P delta, ini rumusnya, ini ada syarat-syaratnya, bisa dilihat. Ini beta bisa dipakai sama dengan 1 di sini. Di mana beta adalah rasio kebutuhan geser terhadap kapasitas geser. Diizinkan konservatif diambil 1. Kita ambil 1 saja. Udah gitu, ini ada 2 syarat. Itu ada 0,1 dan ada theta max. Jadi kalau misalnya theta kita, jadi yang kita hitung theta, kalau theta kita lebih dari 0,1, maka pengaruh P delta harus diperhitungkan. Nah, kalau theta kita lebih besar dari theta max, maka harus desain ulang. Berarti struktur kita tidak stabil. Jadi di sini disebutnya 0,1 batas pengaruh P delta, lalu theta max itu batas stabilitas struktur. Seperti itu. Nah, untuk isinya apa? Pertama ada di sini ada P delta I, V, H, CD. Jadi belum ada P dan V ya. Untuk deltanya sudah refer ke tabel sebelumnya yang inelastic drift. Kemudian untuk yang story forces-nya kita close saja ininya. Kayak sini. Kita show table. Nah, di sini ada story forces ya. Nah, story forces yang diperlukan pertama ini yang spek X dan spek Y, untuk yang Vx dan V-nya, dan ada service. Oke ya. Untuk yang belum tahu service, kita tutup dulu sebentar. Ada load combination, ini kita bikin yang service. Itu isinya dead load 1, SDL 1, live 1. Nah, dari mana ini? Kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada beban desain vertikal, ngitung Vx faktor beban individu tidak perlu melebihi 1. Jadi, beban biasa dengan jadi beban layan lah gitu. Dengan faktornya tidak perlu melebihi 1. Jadi boleh kurang dari 1 dengan syarat tertentu, tapi di sini kita pakai 1 saja. Oke, kita buka lagi tabel yang tadi sudah dibuka, story forces-nya. Jadi yang pertama, ini kita di output case-nya kita klik kanan, service, lalu location-nya klik kanan top. Nah, ini ambil yang P sampai 1, kita copy. Kemudian masuk ke Excel, kita paste. Kemudian ambil yang spek X untuk copy yang Vx. Lalu spek Y untuk copy yang VY. Nah, di sini dapat koefisien stabilitasnya dan semuanya di bawah 0,1 dan theta max ya. Jadi oke semua. Nanti kalau misalnya lebih dari 0,1 dia ada tulisan P delta, berarti P delta harus diperhitungkan, dan kalau misalnya lebih dari theta max dia ada tulisannya desain ulang. Jadi kalau desain ulang itu berarti kita harus memperbesar kolom ya, yang utamanya sebenarnya. Kita lihat juga di kurvanya semuanya di bawah. Ini kebetulan theta max-nya di bawah 0,1, tapi tidak apa-apa. Yang penting theta X dan theta Y kita di bawah 0,1 dan di bawah theta max. Nah, mungkin satu lagi yang kadang orang ada bingung, kenapa ini kita pakai top bukan yang bottom, kenapa bukan yang dodonya, kenapa bukan rata-ratanya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita cari di internet gitu ya, P delta effect. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa P delta effect itu kita perhitungkan di atas kolom ya. Jadi PH-nya itu atau di rumus kita V semuanya di bagian top ya, bukan di bottom. Seperti itu ya. Oke, segitu update dari video sebelumnya untuk pengecekan gempa yang mengacu pada SNI 1 Juni 2012. Jadi ini update-nya yang sudah menggunakan peraturan SNI 2019. Terima kasih. Selanjutnya kalau misalnya mau
download Excel-nya nanti ada di linktree/@minuteslearn. Ini ada linknya ada di deskripsi, lalu klik link download Excel. Dia akan muncul drive seperti ini. Ini ada semua Excel yang kita buat di channel ini, lalu ada di folder analisis gempa ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.